Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu dan saudara-saudariku seiman. Saya Romo Adi, SVD, senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Dan semoga Anda semua di tahun yang baru ini tetap sehat, semangat, tetap tersenyum, tetap bersuka cita, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sabdanya kita renungkan setiap hari, yang membuat kita juga semakin bersemangat untuk memberi kesaksian lewat sabda-sabdanya itu, lewat sikap hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, hari ini tanggal 2 Januari 2021 di peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nainse, Uskup dan Pujangga Gereja. Dalam permenungan embun sabda, saya ajak kita untuk merenungkan soal kesaksian tanpa keraguan. Memberi kesaksian tanpa keraguan, yang saya dasarkan pada bacaan Injil kita hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita untuk merenungkan soal memberi kesaksian. Saya ambil contoh dari Santo Yohanes Pemandi yang akan kita dengar dalam bacaan Injil. Seorang nabi besar, kita tahu seorang nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi lahirnya Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Emmanuel, yang sudah kita rayakan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan kita masih ada dalam masa sukacita itu, masa di mana Emmanuel benar-benar hadir bersama kita. Memberi kesaksian tanpa keraguan, saya ambil contoh sekali lagi, saya katakan lewat Yohanes Pemandi, nabi besar itu. Yohanes Pemandi dalam bacaan Injil yang akan kita dengar, yang akan kita baca, dia katakan dengan jelas di sana, dia beri kesaksian dengan jelas bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah meramalkan tentang nabi besar kita ini, Yohanes Pemandi, Yohanes Pembaptis. Satu kesaksian luar biasa, saudara dan saudariku seiman, tentang siapa dia sebenarnya, bahwa dia bukanlah Mesias. Dia bukanlah yang dijanjikan itu. Dia bukanlah Sang Emmanuel. Dia hanya mempersiapkan jalan buat Sang Emmanuel itu, buat Sang Mesias, Sang terurapi. Demikian pun saudara dan saudariku, Yohanes juga katakan dalam Injil bahwa dia yang dinanti-nantikan itu sudah ada di tengah-tengah kamu, dia katakan. Di tengah-tengah orang-orang Yahudi saat itu, di tengah masyarakat saat itu. Dia yang dijanjikan itu sudah ada. Bahkan Yohanes katakan dengan penuh kerendahan hati, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Yohanes tidak layak membuka tali kasut Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku seiman, Yohanes sadar betul siapa dirinya, dan dia bersikap sesuai dengan itu. Dia bersikap sesuai dengan misi yang diemban, yang diberikan kepada dia oleh Bapa di surga. Dia tahu siapa dirinya, dia turunkan, dia rendah hati. Itulah nabi besar Yohanes Pemandi. Saudara dan saudariku seiman, demikian pun kalau kita lihat bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, ditegaskan bahwa semua yang sudah beriman pada Kristus hendaknya tidak menyangkal Kristus, tetapi harus mengakuinya dan membiarkan apa yang sudah disabdakan Kristus dan yang diperdengarkan kepada kita
harus tetap tinggal dalam diri kita, harus tetap berakar dalam diri kita, harus semakin dalam berakar. Supaya apa? Supaya kesaksian yang kemudian akan diberikan berdasarkan sabda yang sudah tertanam berakar dalam diri menjadi satu kesaksian yang otentik, kesaksian yang luar biasa seperti yang sudah dicontohkan oleh Yohanes Pemandi. Saudara dan saudariku seiman, sabda Kristus yang sudah kita dengarkan harus kemudian keluar kembali dalam bentuk kesaksian hidup kita, orang-orang beriman yang beriman akan Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, kita baru saja merayakan pesta Natal dan juga Tahun Baru 2021. Sebelum saya lupa, selamat pesta Natal 2020 tanggal 25 Desember dan juga Tahun Baru yang baru kita rayakan 2021. Semoga saudara dan saudariku, sukacita Natal di mana kita masih ada di dalamnya, semangat Yohanes Pemandi dalam memberikan kesaksian tanpa keraguan, membantu kita untuk membiarkan sabda Tuhan sungguh berakar dalam diri kita, sungguh tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, agar itu kemudian keluar dalam kesaksian hidup nyata kita, dalam sukacita yang kita bagikan kepada orang lain, dan kemudian menjadi satu gambaran yang luar biasa siapa Sang Emmanuel itu, siapa Kristus yang sabdanya setiap hari kita renungkan, yang mau kita pegang dia dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa, saudara dan saudariku. Allah Bapa dalam surga, kami sudah Kau anugerahkan sukacita dan damai karena kelahiran putramu ke dunia. Kami juga sudah Kau izinkan untuk memulai tahun yang baru dengan sukacita kelahiran putramu yang sudah kami rayakan. Kami mohon agar kami terus Engkau bantu menjadi murid-murid-Mu yang setia, semakin memperdalam sabda putramu dalam diri kami, agar kami boleh menjadi saksi-saksi sabda putramu itu dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan kebaikan dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami hidup dan berada, dimanapun kami bekerja. Allah Bapa dalam surga, bantulah kami terus, tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha kita di hari ini diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, sekali lagi, belated Merry Christmas, 25th of December 2020, and blessed New Year 2021. Thank you.